كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء وعلى الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاسمعوا قول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Pada hari ini kita melaksanakan sholat Idul Fitri di tempat yang mulia ini. Kita mengumandangkan takbir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pertanda bahwasanya kita meraih kemenangan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyampaikan kepada kita, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama adalah bahagia ketika dia melaksanakan Idul Fitri. Yang kedua adalah bahagia ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Ada sebagian ulama yang mengatakan farhatun inda fitrihi itu adalah bahagia ketika dia berbuka puasa. Dan sekarang ini kita berbuka puasa, menyelesaikan pelaksanaan salat Idul Fitri kita, menyelesaikan semua kegiatan-kegiatan Ramadan kita. Jadi kita bertakbir pada hari ini dalam rangka berbahagia karena kita sudah selesai melaksanakan kegiatan-kegiatan Ramadan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tetapi kita harus ingat juga di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, tidak ada yang didapatkannya kecuali hanya haus dan lapar saja. Bahkan lebih tegas lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, bu'dan liman adraka Ramadan wa lam yughfar lah.
فإذا لم يغفر له فيه فمات. Celakalah bagi orang-orang yang mendapatkan Ramadan, akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Dan jika di dalam bulan Ramadan saja dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, sedangkan kesempatan itu terbuka lebar, famata, terus kapan lagi dosanya itu akan diampuni oleh Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertanyaannya adalah, kita mengumandangkan takbir pada hari ini sebagai wujud dari kemenangan kita, atau kita hanya mengumandangkan takbir karena kemenangan saudara-saudara kita, padahal ada di antara kita yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang celaka. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Rasul junjungan kita, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat perjuangan beliaulah sehingga kita bisa merasakan indahnya hidup di dalam Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekarang tentu saja kita merayakan kemenangan kita yang memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal Ramadan dulu, guru-guru kita sudah mengingatkan kepada kita apa target yang ingin kita capai selama Ramadan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Target kita itu adalah la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Inilah target yang kita impikan. Inilah target yang kita perjuangkan selama 30 hari kita berpuasa. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita menjadi insan-insan yang bertakwa itu? Sudahkah ketakwaan itu ada di dalam diri kita? Atau jangan-jangan puasa yang kita lakukan selama 30 hari itu tidak berbekas ke dalam diri kita? Ali bin Abi Thalib ketika ditanyakan tentang seperti apakah orang-orang yang bertakwa itu, apa kata Ali bin Abi Thalib? Takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, wal-amalu bil-tanzil, wal-qana'atu bil-qalil, wal-isti'dadu li-yawmir rahim. Takwa itu adalah semakin takut kepada Allah, semakin takut kepada Allah, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian qanaah, merasa cukup berapapun rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, wal isti'dadu liyaumir rahim. Dan takwa itu adalah mempersiapkan apa yang akan kita persembahkan di hadapan Allah kelak nantinya. Sudahkah ini kita lakukan? Bahkan ketika Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat mulia Ubay bin Ka'ab, apa kata Umar bin Khattab kepada Ubay? Wahai Ubay, apakah takwa itu? Takwa itu adalah, pernahkah engkau berjalan di tempat yang penuh dengan qana'durin, yang penuh dengan lubang, yang penuh dengan sesuatu yang akan mencelakaimu? Apa kata Umar? Pernah. Kemudian Ubay mengatakan, seperti apa engkau berjalan di situ? Maka saya akan berhati-hati untuk berjalan di jalan yang seperti itu. Ubay kemudian berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Amir Mukminin, seperti itulah takwa itu. Bagaimana engkau berhati-hati dalam berkata, bagaimana engkau berhati-hati dalam bersikap, dan bagaimana engkau berhati-hati dalam berbuat.
supaya apa yang engkau lakukan itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tentu saja kita ingin memperhatikan bagaimanakah kriteria orang-orang yang bertakwa itu, supaya kita bisa mengukur apakah kita sudah layak menjadi insan-insan yang bertakwa atau belum. Para ulama mengatakan dari sekian banyak kata takwa di dalam Al-Quran, kalau seandainya diklasifikasikan, kalau seandainya bisa kita kelompokkan, maka kata takwa di dalam Al-Quran itu bisa diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama, takwa itu adalah al-bu'dur rabbani. Takwa itu adalah bagaimana seseorang menjaga hubungannya dengan Allah, hablum minallah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam di awal surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kriteria orang-orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah di awal surah Al-Baqarah ini adalah semuanya berbicara tentang al-bu'dur rabbani. Semuanya berbicara tentang bagaimana kita mengelola hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Inilah yang kita didik selama ini ketika kita berpuasa. Ketika kita berpuasa, ibadah-ibadah kita meningkat. Mungkin selama ini kita melaksanakan sholat wajibnya itu hanya di rumah kita masing-masing. Tetapi ketika Ramadan, ketika kita berpuasa, kita semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kita rajin melaksanakan salat berjamaah di masjid. Hablum minallah kita semakin meningkat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini harus kita perhatikan. Ketika kita berpuasa, kita beriman kepada yang ghaib. Apa buktinya? Kita meyakini bahwasanya apapun yang kita lakukan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ketika kita berpuasa, tidak ada satupun di antara kita yang berani untuk membatalkan puasanya, bahkan ketika kita sendirian. Kenapa kita melakukan hal-hal seperti itu? Kenapa kita tidak berani berbuka puasa? Padahal tidak ada orang lain yang melihat kita. Karena satu hal yang kita yakini adalah apapun yang kita lakukan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita tingkatkan setelah Ramadan selesai. Bagaimana kita merasa diperhatikan oleh